Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Di balik dinding tebal lapas Nusa Kambangan, seorang dokter akhirnya angkat suara. Mengungkap kondisi Ammar Zoni yang ditemukan terkulai lemas di sel isolasi. Namun ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar sakit fisik. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ammar di tempat terpencil yang dijaga paling ketat ini? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Sudah begitu lama aku belajar memahami tubuh manusia. Lebih lama daripada aku belajar memahami manusia itu sendiri. Menjadi dokter mengajarkanku bahwa tubuh tak pernah berbohong, bahkan ketika lidah seseorang melakukannya. Selama bertahun-tahun aku bekerja di beberapa rumah sakit negeri, menangani puluhan pasien setiap harinya, menghadapi keluarga yang penuh harapan, hingga keluarga yang menangis tanpa henti sambil menunggu kabar. Semua itu kubiasakan dalam hidupku. Aku terbiasa menghadapi rasa sakit, tangis, dan kehilangan, tetapi tidak pernah kubayangkan bahwa suatu hari pekerjaanku akan membawaku ke tempat yang disebut banyak orang sebagai pulau neraka. Pulau itu bernama Nusa Kambangan. Ketika surat penugasan itu tiba di atas mejaku, aku menatapnya lama, terlalu lama mungkin, seakan mencoba menolak kenyataan bahwa aku benar-benar dipilih. Surat itu bukan tawaran, melainkan perintah. Aku harus bertugas sebagai dokter di lapas Nusa Kambangan untuk waktu yang tidak disebutkan secara pasti. Hanya ada satu kalimat yang membuat tengkuku merinding waktu itu. Tenaga medis diperlukan segera. Kondisi kesehatan beberapa narapidana membutuhkan pantauan ketat. Aku tahu ada sesuatu yang janggal, tetapi sebagai dokter aku tak punya kemewahan untuk menolak. Tugas adalah tugas, sumpah adalah sumpah. Maka aku menyiapkan tas, memeluk istriku, dan berangkat tanpa bisa memastikan kapan aku pulang. Hari pertama di Nusa Kambangan selalu menempel di kepalaku seperti bekas luka yang tidak mau sembuh. Begitu kapalku merapat, aroma lembab dan asin langsung menyeruak, bercampur dengan kesunyian yang tidak wajar. Pulau itu terasa seperti dunia lain. Pepohonan besar membentuk bayangan gelap, dan bangunan beton menjulang dengan dinding-dinding tebal yang seakan menyimpan ribuan desah keputusasaan. Aku disambut oleh dua sipir. Salah satunya bertubuh besar, wajahnya keras, dengan tatapan yang tidak pernah ramah meski ia berusaha tersenyum. "Dokter Sutomo, ya?" tanya sipir itu datar. Aku mengangguk. "Benar. Kami sudah menunggu, Dok. Ada beberapa hal yang harus dokter pahami sebelum mulai bertugas." Nada bicaranya membuatku merasa seperti seorang murid baru yang diantar masuk ke sekolah paling disiplin di negeri ini. Kami berjalan melewati gerbang tinggi yang terbuka hanya beberapa sentimeter, cukup untuk seorang dewasa masuk. Saat melewatinya, aku seperti memasuki rahang sebuah binatang buas. Di dalam, suara langkah kaki bergema. Para narapidana berjalan berbaris di kejauhan, mengenakan pakaian yang warnanya memudar seolah terlalu sering dicuci namun tidak pernah benar-benar bersih. Beberapa menatapku dengan mata kosong, beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa lagi dengan kebencian yang tidak tersembunyi. Tetapi ada pula tatapan lain, tatapan yang menahan sesuatu. Ketakutan, mungkin. Atau harapan, walau sangat kecil. Aku mengikuti para sipir menuju klinik kecil lapas. Ruangnya tidak besar, tetapi cukup tertata rapi, satu meja periksa, lemari obat, dan ranjang besi. Peralatannya tidak lengkap, tetapi aku sudah menduga itu. Tempat seperti ini pasti selalu ditinggalkan dalam keterbatasan. "Dokter akan bekerja di sini," kata sipir bertubuh besar itu sambil menunjuk ruangan. "Dan satu hal penting, dokter tidak perlu terlalu banyak bertanya soal beberapa narapidana tertentu." Aku mengerutkan dahi. "Apa maksudnya?" Ia menatapku lama, seolah menilai apakah aku pantas mengetahui sesuatu atau tidak. "Di sini ada aturan tak tertulis, Dok. Ada kasus yang hanya boleh dibahas oleh pimpinan. Kalau dokter melihat sesuatu yang aneh, pelajari dulu. Jangan langsung menuduh. Jangan memutuskan apapun sebelum diberi izin." Ada yang bergetar di dadaku mendengar itu. Aku bukan orang bodoh.
Aku tahu ketika sebuah institusi berusaha menutupi sesuatu. Termasuk kondisi pasien, tanyaku. Termasuk, jawabnya tanpa ragu sedikit pun. Itu adalah peringatan pertama, dan seharusnya cukup untuk membuatku lebih berhati-hati. Tapi aku dokter. Dan aku tidak pernah percaya pada kalimat, jangan bertanya. Hari berjalan cukup tenang hingga sore hari. Aku baru saja menyusun beberapa obat generik ketika suara langkah tergesa memasuki klinik. Dokter Sutomo. Seorang sipir muda berlari kecil, wajahnya tegang. Ada narapidana yang harus diperiksa sekarang juga. Aku mengangguk cepat. Siapa? Sipir itu menelan ludah sebelum menjawab, seakan menyebut nama iblis. Ammar Zoni, Do. Nama itu membuat ruangan seolah mengerut. Bahkan dokter baru sepertiku tahu siapa dia. Banyak petugas bersikap seolah nama itu tidak boleh diucapkan terlalu lantang. Apa yang terjadi? Kondisinya, dia ditemukan dalam keadaan lemah di selnya. Tidak mau bangun, tidak merespons saat dipanggil. Aku menghela napas pendek. Baik, bawa saya ke sana. Kami melangkah cepat menyusuri koridor panjang. Suasana mendadak sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya, seolah para narapidana ikut menahan napas. Beberapa petugas lain berlari mendahului kami. Sel tempat Ammar berada di blok paling dalam, dekat ruang isolasi. Dinginnya berbeda, dingin seperti ruang yang jarang tersentuh matahari. Ketika pintu sel dibuka, bau lembab langsung menerjangku. Cahaya redup dari lampu tua memantul di dinding kusam. Dan di sudut ruangan itu, seorang pria terbaring dengan tubuh setengah menyandar pada dinding. Ammar Zoni. Ia tampak lebih kurus dari yang kubayangkan. Pipi cekung, rambut acak-acakan, dan napasnya tersengal-sengal seperti seseorang yang sudah lama berjuang sendirian. Matanya terpejam, wajahnya pucat. Ammar, panggilku pelan sambil mendekat. Ammar, ini saya. Saya dokter baru di sini. Tak ada respons. Hanya tarikan napas berat. Aku memeriksa denyut nadinya, lemah. Tekanan darahnya menurun. Tubuhnya dingin dan ada tanda-tanda stres berkepanjangan. Tetapi, ada satu hal yang membuatku tercekat. Di lengannya terdapat guratan merah samar. Tidak segar, tetapi seperti bekas tekanan fisik yang tidak semestinya. Apa ini? Gumamku spontan. Sipir di belakangku langsung menjawab, suaranya datar namun terlalu cepat. Dia suka menyakiti diri sendiri, Dok. Aku menatap sipir itu. Sendiri? Bekasnya terlalu teratur. Ia tidak menatapku balik. Itu yang dia bilang, Dok. Begitu catatannya. Aku tidak bicara lagi, tetapi otakku mencatat semuanya. Sesuatu di lapas ini jelas salah. Aku memeriksa bagian tubuh lain, tanda-tanda kelelahan parah, insomnia, dan kemungkinan tekanan mental yang sangat berat. Bukan luka baru. Luka yang bertumpuk selama waktu yang panjang. Saat aku hendak berdiri, tiba-tiba Ammar membuka mata. Pelan, seperti seseorang yang sudah lama terperangkap dalam mimpi buruk. Matanya menatapku, kosong, tapi dalam. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Dok, suaranya serak, hampir tak terdengar. Ada yang salah. Aku menahan napas. Salah bagaimana? Ammar, kamu dengar saya? Kelopak matanya bergetar. Kemudian tubuhnya limbung. Ia kembali tak sadarkan diri. Aku menoleh ke sipir. Saya harus bawa dia ke klinik. Petugas itu ragu sepersekian detik sebelum mengangguk. Baik, tapi catatan medisnya jangan terlalu detail. Pihak atas tidak suka laporan panjang dari dokter. Itu peringatan kedua. Tapi saat kami mengangkat tubuh Ammar ke tandu, ada perasaan aneh yang merayap pelan di dalam dada. Campuran antara keingintahuan, kewaspadaan, dan firasat buruk. Firasat bahwa cerita ini baru saja dimulai. Firasat bahwa kondisi Ammar bukan hal biasa. Bukan sekadar narapidana yang tertekan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan kini, aku terseret masuk ke dalamnya. Ada satu hal yang paling melelahkan bagi seorang dokter. Bukan lamanya waktu jaga, bukan pasien yang terus berdatangan tanpa henti, melainkan ketika ia harus bekerja sambil diawasi dengan mata-mata yang tidak mengerti apa-apa tentang ilmu medis,
tetapi merasa berhak mengatur setiap tindakannya. Itulah yang langsung kurasakan saat membawa Ammar Zoni ke klinik kecil lapas. Klinik itu sudah penuh ketika kami tiba. 2 perawat berdiri di sisi ranjang, sementara beberapa sipir berjaga di dekat pintu, seolah aku sedang melakukan operasi rahasia negara, bukan pemeriksaan medis yang seharusnya sederhana. "Taruh dia dengan hati-hati," perintahku. Tubuh Ammar diletakkan di ranjang periksa. Cahaya lampu membuat wajah pucatnya terlihat semakin rapuh. Wajah yang dulu dikenal publik lewat layar kaca, kini tampak seperti lembaran kertas putih yang habis dicabik kehidupan. Aku menyalakan stetoskop dan mulai memeriksa pernapasannya, dangkal, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah beberapa hari tidak tidur. Denyut nadinya lemah dan tidak stabil. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Berapa lama dia begini?" tanyaku pada sipir muda yang mengantar kami. "Sejak, mungkin beberapa hari terakhir, Dok," jawabnya ragu. "Tapi dia masih bisa berdiri kemarin." "Bisa berdiri bukan berarti sehat," gumamku. Aku sempat melirik ke arah sipir bertubuh besar, yang sejak tadi berdiri mengawasi dengan tangan terlipat dan wajah tanpa ekspresi. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku tidak nyaman, tapi aku menahan komentar. Kupastikan dulu kondisi vital Ammar, tekanan darahnya rendah, suhu tubuh sedikit turun, dan ada tanda-tanda dehidrasi. Ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ada akumulasi tekanan mental dan fisik yang jelas. Dia butuh cairan dan istirahat, kataku. Dan aku belum selesai ketika suara sipir besar itu memotong dengan tegas. "Dokter, saya ingatkan. Laporan Anda untuk narapidana ini harus ringkas. Pimpinan tidak suka catatan yang terlalu panjang." Aku menatapnya lama. "Ini pasien. Saya tidak bisa menyesuaikan laporan medis demi kenyamanan orang lain." Ia tersenyum kecil, senyum dingin yang sama sekali tidak ramah. "Di sini, Dok, semua orang menyesuaikan apapun demi kenyamanan pimpinan." Kata-katanya menggema di kepalaku. Tapi aku memilih untuk tidak menanggapi. Ada hal yang jauh lebih penting, kondisi Ammar. Setelah memasang infus, aku duduk di samping ranjang untuk memerhatikannya lebih dekat. Tubuhnya bergerak sedikit, seperti berusaha keluar dari mimpi buruk yang berkepanjangan. "Periksa lagi luka-lukanya," kataku pada perawat. Perawat itu mengangguk dan membuka lengan Ammar pelan. Di sana terlihat jelas guratan merah memanjang. Tidak dalam, tapi cukup rapi dan konsisten. Sangat tidak mungkin dilakukan secara tidak sengaja. Aku mengusap pelan bagian itu dengan sarung tangan. "Ammar," panggilku lirih. "Kalau kamu dengar saya, coba buka mata." Kelopak matanya bergerak sedikit. Aku mendekat. "Saya di sini untuk bantu. Kamu aman." Tapi justru saat aku mengucapkan itu, tubuh Ammar tiba-tiba menegang. Jari-jarinya menggenggam selimut kuat-kuat seakan ada sesuatu yang ia coba tahan di dalam dirinya. "Ada yang salah?" Suaranya mengalun lemah, hampir tak terdengar. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan, mencoba menjaga suaraku tetap lembut. Namun ia tidak menjawab. Bibirnya hanya terbuka sedikit, seperti seseorang yang ingin bicara tetapi takut suaranya terdengar oleh yang lain. Matanya tidak menatapku, melainkan menatap ke arah pintu, tepat ke arah para sipir. Seolah melihat ancaman. Aku menoleh ke arah pintu. Sipir-sipir itu berdiri diam, tapi tatapan mereka tidak menyejukkan. Justru seperti tatapan orang-orang yang ingin memastikan Ammar tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. "Ammar," panggilku lagi. "Kamu bisa bicara di sini. Kamu dalam kondisi aman." Ia menutup mata rapat, seolah ketakutan justru semakin kuat saat aku mengatakan itu. Tubuhnya bergetar. Bukan dingin. Bukan demam. Ini ketakutan. Ketakutan tingkat dalam yang hanya muncul pada seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu. Aku menarik napas panjang. Ada rasa tersengat di dadaku, bukan hanya simpati, tapi firasat akan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada laporan medis apapun. Selama hampir 1 jam aku memantau kondisinya. Peralatannya terbatas, tetapi cukup untuk memastikan ia tidak dalam tahap kritis. Namun, setiap kali aku sengaja mengajukan pertanyaan yang sedikit lebih dalam, Ammar langsung mengalihkan pandangan atau memejamkan mata. Ada beban yang begitu besar di dalam dirinya.
Aku bisa merasakannya. Ketika aku sedang menuliskan catatan medis di atas meja, sipir besar itu mendekat. Dokter mencatat apa? Perkembangan kondisi, tekanan darah, denyut nadi, status kesadaran. Tidak perlu terlalu detail, potongnya. Cukup tulis bahwa dia dalam kondisi stabil dan sedang pemulihan. Aku berhenti menulis. Menatapnya datar. Dia tidak stabil. Ini bukan kondisi stabil. Kami hanya butuh laporan standar. Kesehatan tidak punya standar sesederhana itu, balasku. Sipir itu tersenyum kecil, lalu menepuk bahuku dengan gaya yang dibuat seolah bersahabat, padahal terasa seperti tekanan. Ada hal-hal yang tidak perlu dilebihkan, Dok. Demi kebaikan bersama. Demi kebaikan siapa? Gumamku pelan. Ia tidak menjawab. Hanya berbalik, meninggalkan aroma ketidakjujuran yang pekat. Maghrib hampir tiba ketika tiba-tiba Ammar membuka mata untuk kedua kalinya. Kali ini dengan lebih jelas. Napasnya masih lemah, tetapi ia sadar. Aku duduk di sampingnya lagi. Ammar, bisa dengar saya? Ia mengangguk pelan. Ada yang ingin kamu sampaikan? Tatapannya kosong di awal, tetapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Semacam penderitaan yang sudah menumpuk, bercampur dengan keinginan untuk berbicara tetapi tidak tahu apakah ia boleh. Aku takut, katanya lirih. Apa yang membuatmu takut? Ia menjawab dengan suara bergetar. Bukan, tubuhku, Dok. Ia menelan ludah. Yang mengejar, bukan penyakit. Maksudmu? Ia memejamkan mata. Air matanya menetes sedikit, bukan tangisan keras, tetapi seperti tubuhnya tidak mampu lagi menyimpan tekanan itu. Mereka akan habisi aku kalau aku bicara. Hatiku mencelos. Mereka siapa? Bisikku. Namun sebelum ia menjawab, salah satu sipir mendekat cepat. Dok, waktunya cukup. Narapidana harus dibawa kembali. Dia belum pulih. Kami punya prosedur. Tidak semua narapidana boleh lama berada di klinik. Aku menatap sipir itu dengan marah terpendam. Kalian tidak melihat? Kondisinya memburuk. Kami tahu apa yang kami lakukan, Dok. Sebelum aku sempat membantah, Ammar memandangku. Tatapan itu, kosong, namun penuh permintaan tolong yang tidak bisa ia ucapkan. Seolah berkata, jangan berhenti mencari kebenaran. Saat mereka membawa Ammar kembali ke sel, aku tetap duduk terpaku di kursi. Ruangan terasa jauh lebih sempit daripada sebelumnya. Ada sesuatu yang mencengkeram tengkuku, sebuah perasaan bahwa apapun yang kulihat hari ini hanyalah permukaan. Dan bahwa sesungguhnya, Ammar tidak sakit. Ia terjebak. Terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan kini, aku, seorang dokter yang seharusnya hanya fokus pada fisik pasien, pelan-pelan terseret masuk ke dalam cerita gelap yang belum kutahu ujungnya. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan berhenti sampai menemukan jawabannya. Malam itu, setelah Ammar dibawa kembali ke selnya, aku tidak langsung pulang ke perumahan staf. Itu adalah hari pertamaku, tetapi pikiranku terlalu penuh untuk beristirahat. Klinik lapas terasa sangat sepi setelah para sipir meninggalkan ruangan. Lampu-lampu yang redup dan suara detik jam di dinding membuat suasana semakin menekan. Aku duduk di depan meja, menatap buku catatan medis yang baru saja kuisi. Halaman itu terlihat kosong meski telah kutulis beberapa hal penting. Ada perasaan bersalah yang menyelinap, bukan karena aku kurang teliti, tetapi karena aku dipaksa mengurangi detail demi kenyamanan pihak tertentu. Ini bertentangan dengan sumpahku, gumamku dalam hati. Aku membuka kembali lembaran catatan Ammar. Di dalamnya hanya ada beberapa kalimat yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Pasien dalam keadaan lemah ringan. Sedang dalam pemulihan. Perlu observasi lanjutan. Ringan? Tidak. Keadaannya jauh dari ringan. Denyut nadinya tidak stabil. Tekanan darahnya turun drastis. Bekas guratan di lengannya mengindikasikan tekanan fisik yang tidak wajar. Dan ketakutan di matanya, aku tidak akan pernah melupakannya. Ketika aku memejamkan mata untuk sejenak meredakan pikiran, tiba-tiba pintu klinik diketuk. Toh. Aku mendongak. Masuk.
Pintu terbuka sedikit. Sipir muda yang tadi mengantarku tampak berdiri di sana. Wajahnya terlihat ragu dan cemas. "Dok, boleh saya bicara sebentar?" Aku menatapnya penuh rasa penasaran. "Tentu." Ia masuk, menutup pintu perlahan seolah takut seseorang mendengar dari luar. Langkahnya pelan, lalu ia berdiri tepat di depan meja, memegang topi dinasnya dengan erat. "Saya tadi lihat cara dokter periksa Ammar." "Lalu?" Aku mencoba tetap netral. Dokter tampak seperti benar-benar peduli. Kalimatnya membuatku membenarkan posisi duduk. "Itu memang tugas saya." Sipir itu menelan ludah. "Di sini jarang ada yang peduli, Dok." Aku menatapnya lebih tajam. "Maksudmu?" Ia menunduk. "Tidak semua narapidana diperlakukan sama." Tentu saja aku sudah mencurigai itu, tetapi mendengarnya dari seorang petugas membuatku terpaku. "Ada sesuatu yang ingin kamu katakan?" Ia menggeleng cepat, lalu menghela napas panjang. "Saya harus kembali bertugas, Dok. Saya cuma ingin bilang, hati-hati di sini." Aku memiringkan kepala. "Hati-hati dengan apa?" Ia memandangku dengan tatapan takut, seperti seseorang yang ingin berbicara tapi takut hidupnya berakhir jika sepatah kata saja lolos dari bibirnya. "Dengan siapapun," jawabnya pelan. "Termasuk orang yang Anda pikir bisa dipercaya." Setelah mengucapkan itu, ia langsung pergi, meninggalkan pintu terbuka sedikit. Udara malam menerobos masuk, membuat ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kata-kata sipir muda itu bergema dalam kepalaku. "Termasuk orang yang Anda pikir bisa dipercaya." Aku mulai sadar bahwa lapas ini bukan hanya tempat untuk menahan penjahat. Lapas ini adalah tempat di mana kebenaran pun ikut dikurung. Keesokan paginya, aku datang ke lapas lebih awal. Matahari baru naik, tetapi blok-blok sel sudah ramai dengan suara langkah, teriakan pendek, dan derap sepatu petugas. Aku melihat sipir besar itu, yang selalu membuat bulu kuduku berdiri, sedang berdiri di dekat gerbang dalam. Matanya mengikuti setiap langkahku. Aku tidak menyapanya. Begitu sampai di klinik, aku memeriksa daftar pasien untuk hari ini. Tidak banyak. Beberapa narapidana hanya perlu obat batuk, luka kecil, atau pemeriksaan tekanan darah rutin. Semua dilakukan dengan cepat, tanpa banyak percakapan. Namun sepanjang pagi, pikiranku terus kembali pada Ammar. Pada tatapan itu, pada kalimat itu, ada yang salah. Aku tidak bisa mengabaikannya. Saat jam menunjukkan waktu istirahat, aku menutup pintu klinik dan berdiri dari kursi. Aku memutuskan untuk pergi ke ruang arsip medis. Arsip itu berada di bangunan kecil di dekat gedung administrasi. Tempatnya tidak besar, tetapi penuh dengan lembaran-lembaran kuning, berdebu, dan tanpa sistem penyimpanan yang rapi. Banyak catatan narapidana terdahulu hanya ditumpuk begitu saja. Ketika aku membuka rak khusus untuk narapidana terkenal, aku menemukan sebuah map bertuliskan nama Ammar Zoni. Map itu cukup tebal, tetapi anehnya isinya sangat sedikit. Hanya beberapa lembar catatan umum dan hasil pemeriksaan rutin yang terlalu standar untuk seseorang dengan kondisi seberat itu. Sangat tidak masuk akal, gumamku. Tidak ada catatan gangguan tidur. Tidak ada catatan tekanan mental. Tidak ada laporan luka. Tidak ada rekam medis mendetail. Semuanya tampak diperkecil, dirahasiakan. Aku membalik halaman demi halaman sampai menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Ada satu lembar laporan lama, tulisannya samar, seperti terburu-buru. Tidak ditandatangani oleh dokter manapun. Di sana tertulis, pasien menunjukkan tanda-tanda stres berat, menolak makan, kesulitan tidur, mengalami mimpi buruk berulang. Melaporkan rasa takut terhadap beberapa petugas. Meminta perlindungan tetapi permintaan tidak dilanjutkan. Aku terdiam. Meminta perlindungan? Takut terhadap petugas? Sebelum aku sempat membaca lebih jauh, suara langkah mendekat dari luar. Aku buru-buru memasukkan kembali map itu ke rak, menutup pintu arsip, dan berbalik. Sipir besar itu berdiri di pintu. Dr. Sutomo. Nadanya dingin. "Sedang apa di sini?" Aku mencoba bersikap tenang. Meninjau catatan medis narapidana. "Untuk apa?"
untuk memastikan penanganan saya tepat. Ia berjalan masuk beberapa langkah, berdiri cukup dekat untuk membuat napasku terasa sesak. Dokter tidak perlu terlalu ingin tahu. Tugas dokter hanya merawat, tidak lebih. Aku menatapnya tanpa mundur. Untuk merawat, saya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pasien saya. Ia tersenyum miring. Tidak semua yang terjadi perlu diketahui. Ada sesuatu dalam caranya bicara, terlalu yakin, terlalu tenang, seolah menyimpan rahasia besar dan tidak merasa bersalah. Dokter, lanjutnya, saya sarankan jangan memusik hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan medis. Ini berkaitan, balasku pelan. Ini nyawa seseorang. Ia menatapku cukup lama, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu ancaman itu ada di antara setiap langkahnya. Siang itu, aku kembali ke klinik dengan kepala penuh tanya. Aku mulai memahami bahwa lapas ini memiliki dua aturan. Aturan resmi yang tertulis. Dan aturan gelap yang hanya dipahami oleh mereka yang berkuasa. Ammar berada di bawah aturan gelap itu. Ketika hari menjelang sore, seorang petugas datang ke klinik. "Dok, narapidana blok isolasi ingin bertemu Anda." "Siapa?" Ia ragu beberapa detik. "Ammar Zoni." Jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Baik, saya datang." Perjalanan menuju blok isolasi terasa jauh lebih menegangkan daripada kemarin. Para narapidana berhenti bicara saat aku lewat, seolah mereka mengenali dokter baru ini sebagai seseorang yang sedang berjalan menuju masalah. Ketika aku tiba di depan sela, dua sipir berjaga. Salah satunya sipir muda. Ia menunduk saat melihatku, ada tanda hormat, tetapi juga ketakutan yang sama seperti kemarin. Pintu sel dibuka. Ammar duduk bersandar di dinding, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ketika ia menoleh, aku melihat ada sedikit cahaya di matanya, cahaya ketakutan, tapi juga keinginan untuk berbicara. "Dok," suaranya lemah, tetapi jelas. "Aku harus bilang sesuatu." Aku mendekat. "Silakan. Saya di sini." Ia menarik napas panjang, lalu berkata lirih, hampir seperti bisikan. Mereka bukan cuma pukul aku." Ia berhenti, menelan ludah. "Mereka paksa aku diam, karena aku lihat sesuatu tentang pejabat di atas." Aku menegang. Ammar memejamkan mata sambil berbisik. "Aku lihat korupsi di dalam lapas ini." Aku semakin sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kesehatan lapas, seolah tempat itu menjadi rumah keduaku. Pagi di Nusa Kambangan selalu terasa ganjil, tenang, namun seperti menyembunyikan sesuatu di balik kabut tipis yang menggantung rendah. Dari jendela kecil, aku bisa melihat para narapidana berjalan dengan langkah yang sama, sebagian pasrah, sebagian memendam sesuatu. Dan hari itu, entah mengapa, perasaanku mengisyaratkan akan ada hal besar yang pecah. Ketika langkahku memasuki bangsal kesehatan, aroma khas obat antiseptik menyambutku. Aku merapikan beberapa berkas sambil memikirkan ulang pemeriksaan Ammar kemarin. Ada hal yang mengganggu, namun belum bisa kupastikan bentuknya. Denyut nadinya naik turun tak stabil, dan ada sorot matanya yang seolah memendam sesuatu yang jauh lebih berat dari rasa sakit. "Dok, Ammar minta ditemui lagi," ucap salah satu sipir sambil mengetuk pintu. Aku mendongak. "Sekarang?" "Iya, Dok," katanya dadanya sesak. Aku menarik napas, bukan karena lelah, tetapi karena firasatku makin kuat. Ada sesuatu yang sedang tumbuh di balik diamnya para penjaga, para napi, dan mungkin, sistem yang lebih besar dari itu semua. Ketika aku memasuki sel Ammar, atmosfernya berbeda dari hari sebelumnya. Ia duduk bersandar di dinding, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek seperti sedang berusaha mengejar udara yang tak mau datang. Yang paling membuatku terpaku adalah matanya, bergetar, seolah ingin bicara namun terhalang sesuatu. "Ammar, apa yang kamu rasakan?" tanyaku sambil jongkok di depannya. "Dok," ia memejam sebentar, lalu membuka mata dengan sorot yang lebih dalam. "Saya sulit tidur. Setiap malam seperti ada yang mengawasi." Ini bukan pertama kali narapidana bicara begitu. Tekanan mental di sini sangat tinggi, tapi cara Ammar mengatakan itu,
tidak seperti paranoia biasa. Ada ketakutan nyata di suaranya. "Siapa yang kamu maksud?" tanyaku hati-hati. Ia menatap pintu sel sebelum menjawab, suaranya nyaris seperti bisikan, "Orang dalam, Dok." Aku berhenti menulis. "Orang dalam apa?" Jangan catat dulu, Dok." Ia menggeleng cepat, napasnya tersengal. "Saya cuma takut." Aku menutup buku catatan perlahan. Intuisiku berteriak, "Apapun ini, bukan sekadar gejala psikis. Aku butuh kamu tenang," ucapku sambil memeriksa denyut nadi dan pernapasannya. "Kita atur jadwal pemeriksaan ulang sore nanti. Kamu harus cerita kalau ada yang mengganggu." Ia mengangguk, tetapi sorot matanya masih menyiratkan kecemasan yang teramat dalam. Seolah jika ia membuka mulut sedikit saja, sesuatu yang gelap akan keluar menghampirinya. Sore itu, sebelum jadwal pemeriksaan ulang Ammar, aku menerima laporan dari kepala jaga. Nada derap langkahnya saja membuatku tahu ada hal penting. "Dok, ada permintaan dari atasan untuk membatasi akses pemeriksaan Ammar." Alisku terangkat. "Atasan mana?" "Langsung dari pusat," jawabnya pendek. "Alasannya?" "Tidak dijelaskan." Ia menunduk sedikit, suaranya merendah. "Saya juga bingung, Dok. Baru kali ini ada perintah seperti ini." Rasa tidak nyaman langsung merayap ke tulang belakangku. Batasku sebagai dokter selama ini jelas, kesehatan narapidana adalah tanggung jawabku. Tidak boleh ada campur tangan apapun dari luar, apalagi pembatasan yang tidak masuk akal. Kalau kondisinya memburuk, saya tetap harus periksa, kataku menegaskan. Kepala jaga menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Saya mengerti, Dok. Tapi tolong, hati-hati. Banyak hal berubah sejak beberapa narapidana tertentu dipindahkan ke sini." Aku mematung. "Apa maksudnya? Kenapa sekarang? Kenapa justru saat Ammar menunjukkan gejala yang aneh?" Ketika aku kembali ke ruanganku malam itu, aku mencoba membuka berkas pemeriksaan Ammar beberapa minggu terakhir. Ada pola yang semakin jelas. Penurunan berat badan ekstrim. Stres berkepanjangan. Gangguan tidur akut. Denyut jantung tidak stabil. Gelisah seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan hari ini ada tambahan, ketakutan pada orang dalam. Semua itu semakin membuatku yakin, Ammar tidak hanya sakit. Ia berada dalam ancaman. Aku memijat pelipis. Peran dokter terkadang menempatkanku di antara dua sisi yang bertolak belakang. Menyembuhkan, atau menjadi saksi diam atas kekejaman yang sengaja ditutup rapat oleh sistem. Namun saat menutup berkas, hatiku bergema oleh satu pikiran yang tak bisa kuhentikan. Kalimat yang terucap lirih dari bibir Ammar tadi siang. "Dok, kalau saya cerita, saya bisa mati." Malam itu, suara itu terus bergema, menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menyeretku jauh ke inti gelap Nusa Kambangan. Pagi di Nusa Kambangan kembali menyambutku dengan sunyi yang menusuk telinga. Matahari belum sepenuhnya naik, namun udara di sekitar lapas terasa lebih berat dari biasanya. Biasanya, suara rantai pagar besi dan teriakan sipir menjadi latar belakang yang rutin, tetapi hari itu, ada keheningan yang janggal. Seolah semua orang menahan napas serentak. Sambil berjalan menuju ruang kesehatan, aku memikirkan kembali percakapan dengan kepala jaga kemarin. Larangan yang tiba-tiba, tatapan penuh peringatan, dan ketakutan Ammar tentang orang dalam. Semua itu seperti kepingan puzzle yang tercecer tetapi perlahan menunjukkan gambar besar yang tidak ingin kulihat. Sesampai di ruanganku, aku mendapati berkas baru di atas meja. Map coklat itu ditandai dengan garis merah, kode untuk narapidana berisiko tinggi. Ketika kubuka, aku tertegun. Itu adalah riwayat kesehatan Ammar sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan. Selama ini aku hanya menerima catatan hasil pemeriksaan singkat, bukan catatan lengkap. Dan apa yang kulihat membuat tengkuku merinding. Tekanan darah Ammar pernah melonjak tidak wajar setelah ia mengajukan permohonan pemindahan sel. Detak jantungnya pernah turun drastis setelah insiden, konflik internal, di lapas sebelumnya. Dan yang paling mengusikku, ada catatan yang disensor. Bukan dihapus, disensor. Paragraf itu tertutup blok hitam tebal, seakan ada sesuatu yang sengaja disembunyikan.
Aku mencondongkan tubuh, mendekat lebih jauh, mencoba membaca sisa kalimat yang samar terlihat di ujung sensor. Mengaku mengetahui praktik. Tidak aman untuk dia berada. Permintaan perlindungan. Aku menarik napas panjang. Terlalu panjang. Ammar pernah meminta perlindungan? Mengaku mengetahui praktik apa? Dan mengapa justru ia dipindahkan ke salah satu lapas paling ketat, bukan ke fasilitas perlindungan saksi? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Siang itu, aku memutuskan untuk melakukan pemeriksaan mendadak. Walau akses dibatasi, aku masih punya hak atas keadaan darurat. Dengan dalih memantau kemungkinan komplikasi, aku melangkah menuju sel isolasi tempat Ammar ditempatkan. Di koridor, aku bertemu seorang sipir muda bernama Seno. Wajahnya gelisah, matanya seperti menyimpan banyak hal yang tak ingin dibicarakan. "Pak Dokter, hati-hati kalau ke sana," katanya perlahan. Aku berhenti. "Kenapa?" Seno menelan ludah, tangannya meremas gagang borgol diikat pinggangnya. "Tadi malam, ada orang dari pusat yang datang. Mereka periksa sel Ammar. Lama sekali. Setelah mereka pergi, Ammar terlihat makin lemah." "Orang dari pusat?" ulangku. "Iya, Dok, mereka bukan sipir biasa. Dan kami dilarang mendekati sel waktu mereka masuk." Degupan jantungku terasa lebih cepat. Sesuatu sedang terjadi. Dan Ammar ada di tengahnya. Ketika aku tiba di depan sel, pintu baja terlihat masih dingin dengan garis-garis goresan di permukaannya. Penjaga membuka pintunya dengan ragu. Saat langkahku masuk, hatiku seperti terhenti sesaat. Ammar terbaring menyamping di lantai, bukan di ranjang. Wajahnya sangat pucat. Bibirnya kering, napasnya tersengal-sengal, dan ada bekas kemerahan di pergelangan tangannya, seolah ia baru saja mengalami tekanan atau menahan diri dari sesuatu yang berat. "Ammar." Aku langsung mendekat dan memeriksa kondisinya. "Kamu dengar saya?" Ia membuka mata perlahan, menatapku seolah dari kejauhan. "Dok, mereka datang lagi." "Siapa?" tanyaku cepat. "Orang yang suruh saya diam." Napasnya terpotong. Kalau saya cerita, saya hilang. Dadaku terasa sesak mendengarnya. Ini bukan lagi soal kesehatan. Ini tentang keselamatan. Aku memeriksa denyut nadinya. Lebih buruk dari kemarin. Tekanan darahnya menurun, tubuhnya kehilangan banyak cairan, dan ia tampak tidak tidur semalam. Mungkin bukan karena ia tidak bisa, tetapi karena ia tidak diizinkan. "Aku harus bawa kamu ke ruang medis," kataku tegas, meski tahu keputusan itu akan menimbulkan masalah. Ia memegang lenganku lemah, namun cukup kuat untuk membuatku terhenti. "Dok, saya mau cerita. Tapi, bukan di sini. Jangan ada yang dengar." Suaranya bergetar, penuh ketakutan yang tidak dibuat-buat. Aku mengangguk pelan. "Baik, kita pindah ke ruang medis. Di sana lebih aman." Namun saat aku berdiri dan memberi instruksi pada penjaga, Seno tiba-tiba muncul dari ujung koridor, berlari kecil sambil memberi kode tangan. "Do, ada perintah baru," teriaknya tertahan. "Ammar dilarang keluar dari sel sampai ada arahan dari pusat." Aku membeku. Penjaga lain juga ragu. Dan Ammar menutup mata, pasrah. Dalam sekejap, aku menyadari sesuatu. Semakin keras aku berusaha menyelamatkan Ammar, semakin besar kekuatan yang berusaha menahanku. Malamnya, aku kembali ke ruang medis sendirian. Tidak ada aktivitas. Tidak ada suara. Hanya dengung lampu neon yang redup. Aku membuka kembali berkas bersensor tadi. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk melanggar. Aku mengambil lampu UV yang biasa kupakai untuk memeriksa bekas memar. Lalu kuarahkan perlahan ke halaman yang tertutup sensor itu. Di bawah cahaya ungu, huruf-huruf samar mulai muncul. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga akhirnya terbaca utuh. Narapidana mengaku menyimpan bukti keterlibatan pejabat tinggi dalam praktik korupsi dan pemerasan di dalam sistem lapas. Potensi ancaman terhadap keselamatannya sangat tinggi. Direkomendasikan mendapat perlindungan khusus. Tanganku bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena mengetahui bahwa semua kekacauan ini bukan kebetulan. Ammar memang membawa sesuatu.
Rahasia besar yang bisa mengguncang sistem. Rahasia yang membuatnya hampir dilenyapkan. Dan mulai malam itu, aku sadar. Aku sedang berada di tengah badai yang jauh lebih besar daripada sekadar sebuah diagnosis. Sesuatu yang akan meledak di bab berikutnya. Dan menyeretku jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Aku tidak bisa tidur malam itu. Riwayat medis Ammar yang kusinari dengan lampu UV terus berputar di kepalaku, kalimat-kalimat samar yang kini menjadi teram, bukti keterlibatan pejabat tinggi, perlindungan khusus, ancaman sangat tinggi. Semua itu menegaskan bahwa Ammar bukan sekadar narapidana bermasalah. Ia adalah bom waktu, dan aku, tanpa kusadari, telah berdiri terlalu dekat dengan ledakan yang siap meletus sewaktu-waktu. Ketika matahari akhirnya muncul, menembus jendela kecil ruanganku, aku mengambil napas panjang. Ada pekerjaan yang harus kulakukan. Ada nyawa yang harus kulindungi. Entah kebijakan pusat mengizinkan atau tidak, aku tetap dokter. Tugasku menjaga kehidupan, bukan menyerah pada ketakutan. Pagi itu, suasana lapas Nusa Kambangan terasa lebih tegang daripada biasanya. Para penjaga saling bertukar pandang, seakan ada kabar yang sengaja disembunyikan dari mata siapapun yang tidak berkepentingan. Aku berjalan menuju ruang kesehatan dengan langkah terkontrol, meski jantungku berdetak lebih cepat. Baru beberapa menit aku membuka berkas pemeriksaan hari ini, seorang sipir senior, Pak Surya, mengetuk pintu dan masuk tanpa menunggu izin. "Dok, kita perlu bicara," ujarnya langsung. Nada suaranya datar, tetapi ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Aku mempersilakannya duduk. "Ada apa?" Ia menoleh ke arah pintu, memastikan tertutup rapat, lalu mencondongkan tubuh sedikit. "Ada instruksi baru dari pusat. Ammar tidak boleh diperiksa secara mendalam. Hanya pemeriksaan dasar, tanpa catatan rinci." Aku terpaku. "Tidak boleh dicatat? Itu melanggar prosedur medis." Ia mendesah panjang, seakan sudah lelah menjelaskan hal yang tidak masuk akal. "Saya hanya menyampaikan. Dan, dokter disarankan tidak terlalu mencampuri kondisi Ammar." Aku menatapnya tajam. "Mencampuri? Saya dokter di sini. Semua narapidana adalah tanggung jawab saya." "Justru itu, Dok." Tatapannya berubah serius. "Hati-hati. Ini bukan permintaan biasa." Aku menahan napas. Ada maksud yang lebih dalam ucapan itu. Sesuatu yang tidak bisa diucapkan terang-terangan. "Pak Surya," ujarku pelan. "Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" Ia menatapku lama. Sangat lama. Seolah ia sedang menimbang apakah aku layak mengetahui sesuatu atau tidak. Hingga akhirnya, ia mengembuskan napas berat. "Ada orang yang ingin Ammar, diam." "Diam bagaimana?" Pak Surya membalas dengan tatapan yang tak memerlukan kata-kata. Dan aku langsung mengerti. Sore hari, aku memutuskan tetap mengunjungi Ammar. Meski dilarang membawa catatan lengkap, tidak ada aturan yang mencegahku memeriksa kondisi kesehatan secara langsung. Selama itu alasan medis, aku masih punya hak. Saat tiba di sel isolasi, suasana koridor terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Dan di depan pintu sel Ammar, ada dua penjaga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Seragam mereka sama, tetapi sikap mereka tidak seperti sipir biasa. "Akses dibatasi," kata salah satu dari mereka tanpa ekspresi. Aku menunjukkan ID dokter. "Saya harus periksa pasien saya." "Perintah pusat," jawabnya singkat. Aku menahan diri untuk tidak merespons dengan nada keras. Kalau terjadi hal buruk pada narapidana di bawah pengawasan kalian, tanggung jawabnya tidak akan ringan. Penjaga itu tidak bereaksi sedikit pun. Namun setelah beberapa detik, ia menggeser tubuhnya sedikit. 3 menit. Tanpa catatan. Tanpa peralatan khusus. 3 menit. Untuk pasien yang mungkin sedang sekarat. Aku masuk dengan hati berdebar. Ammar duduk bersandar di dinding, tubuhnya tampak lebih kurus dari kemarin. Matanya merah, seperti tidak tidur semalam. Ketika melihatku, ia langsung berusaha bangkit, tapi aku mengangkat tangan menahannya. "Jangan paksa tubuhmu," kataku. Ia mengerjap. "Dok, mereka datang lagi." Aku tidak terkejut.
Apa yang mereka lakukan? Ammar memegang dadanya. Mereka tanya hal yang sama terus. Tentang catatan yang saya simpan. Tentang siapa yang akan saya temui. Apa kamu cerita sesuatu? Ia menggeleng cepat. Kalau saya cerita, Dok, saya tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sini. Ketakutan itu begitu nyata di wajahnya. Bukan ketakutan seorang bersalah, tetapi ketakutan seseorang yang tahu terlalu banyak. Aku memeriksa nadinya secara manual, tanpa alat karena dilarang. Denyutnya cepat. Tidak stabil. Tubuhnya memang menurun drastis, tetapi ada sesuatu yang lebih jelas lagi, ia berada dalam tekanan mental ekstrim. Aku harus kasih tahu dokter sesuatu, katanya tiba-tiba, suaranya pecah. Sesuatu yang... Pintu sel dibuka tiba-tiba dari belakangku. Waktu habis, ujar penjaga itu. Ammar langsung terdiam. Seluruh tubuhnya menegang seketika. Sorot matanya berubah, penuh ketakutan, penuh waspada. Aku berdiri perlahan. Saya akan kembali besok. Ketika aku melangkah keluar, aku mendengar suara lirih dari belakang. Dok, jangan percaya siapapun. Bahkan orang yang paling dekat dengan pintu ini. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari benturan apapun. Malam itu, aku duduk di ruanganku dalam gelap, hanya ditemani lampu meja kecil. Pikiran berputar tanpa arah. Ammar disiksa tekanan mental. Ada pejabat tinggi terlibat. Ada bukti yang hanya Ammar tahu keberadaannya. Dan kini, ada orang yang mengawasi setiap langkahku. Aku mengambil berkas bersensor itu lagi, membaca ulang kalimat demi kalimat, seolah mencoba merangkai kebenaran yang tersembunyi. Lalu untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Semua peristiwa sejak Ammar dipindahkan, pembatasan akses medis, kedatangan orang pusat, dan intimidasi terhadapnya, terjadi hanya dalam hitungan hari. Semuanya bergerak terlalu cepat, terlalu terencana, terlalu terkoordinasi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam seluruh karierku sebagai dokter, aku merasa bahwa diriku juga dalam bahaya. Bahaya yang muncul bukan dari penyakit, melainkan dari manusia. Bahaya yang bersembunyi di balik seragam, di balik jabatan, di balik sistem yang selama ini kubela. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai sejauh mana aku siap melanggar aturan demi menyelamatkan seseorang yang ingin dibungkam? Pertanyaan yang belum bisa kujawab, tapi akan memaksaku memilih. Di bab berikutnya, langit Nusa Kambangan malam itu tampak kelam, lebih gelap dari biasanya, seakan awan-awan menahan sesuatu yang ingin jatuh. Hanya suara desiran angin dan dengungan listrik dari pagar keamanan yang terdengar. Aku duduk di ruanganku, tak mampu berkonsentrasi pada lembar kerja apapun. Setiap kali menutup mata, aku melihat wajah Ammar, pucat, lelah, dan dipenuhi ketakutan. Ada sesuatu yang menuntut untuk diungkap. Dan aku tahu, aku tidak bisa lagi hanya diam sebagai seorang dokter yang mematuhi aturan. Ada kehidupan seseorang yang terancam. Sekitar tengah malam, saat aku memutuskan untuk pulang ke ruang istirahat staf, ponsel kerjaku bergetar pelan. Pesan singkat masuk. Dok, saya butuh bicara. Sekarang, jangan bawa siapapun. Ammar. Aku menatap pesan itu lama. Bagaimana ia mengirimnya? Narapidana tidak diizinkan mengakses alat komunikasi, kecuali seseorang membiarkannya. Atau seseorang menggunakannya untuk menyampaikan pesan yang tidak ingin terdengar oleh telinga tertentu. Jantungku berdebar. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan pesan itu. Aku mengambil jas dan berjalan pelan melewati koridor yang sudah redup. Lampu malam berwarna oranye menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Setiap langkah terasa seperti menginjak sesuatu yang rapuh. Aku memperlambat nafas saat mendekati blok isolasi. Tidak biasanya ada sipir di jam ini. Namun malam itu, lorong itu kosong. Terlalu kosong. Aku berhenti di depan sel Ammar. Pintu baja tertutup rapat. Tapi dari balik celah kecil jendelanya, aku melihat pergerakan. Dok, suara pelan itu terdengar. Aku mendekat, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Ada apa? Bagaimana kau bisa kirim pesan? Bisikku. Ada sipir yang simpati.
Dia percaya saya dalam bahaya, jawabnya lirih. Tapi dia juga takut. Aku menelan rasa cemas. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ada jeda. Keheningan yang panjang, menyedihkan namun penuh tekanan. Dok, saya tahu kenapa saya dipindahkan ke sini. Aku merapatkan telinga ke celah itu. Kenapa? Ammar menarik napas berat, terdengar seperti seseorang yang berjuang memilih antara hidup atau mati. Karena saya menyimpan bukti, sesuatu yang lebih besar dari kasus saya. Bukti korupsi, pemerasan. Semua dilakukan oleh pejabat tinggi yang punya pengaruh sampai pusat. Aku terkesiap. Meski aku sudah menduga sesuatu ke arah itu, mendengar langsung dari mulutnya membuat semuanya lebih nyata. Apa kamu yakin? Bukti apa? Data transaksi gelap. Nama-nama yang terlibat. Alur uang. Semua saya simpan. Suaranya bergetar. Dan mereka tahu saya punya itu, Dok. Itulah kenapa saya dikejar sampai sini. Di mana buktinya? Tanyaku, menahan nada suaraku agar tetap rendah. Lagi Ammar terdiam. Lama. Seolah ia menimbang apakah ia bisa mempercayai aku sepenuhnya. Buktinya ada, di tempat yang tidak mungkin mereka curigai. Di mana? Di catatan medis. Jantungku berhenti sesaat. Apa? Saya selipkan kode dan petunjuk di hasil pemeriksaan lama saya, bisiknya. Saya tahu rekam medis tidak akan mudah dihapus. Bahkan kalau mereka coba sensor, akan ada jejaknya. Darahku serasa membeku. Maksudnya, berkas medis yang kusemprot dengan UV tadi malam? Yang kalimatnya tertutup sensor tebal? Apakah sensornya bukan dibuat untuk menyembunyikan kelemahannya, tetapi untuk menutupi kebenaran yang Ammar letakkan di sana? Ammar, apa kode itu masih ada? Tanyaku cepat. Masih, kalau dokter menemukan file aslinya. Kau yakin file itu belum dihapus? Dok, suaranya bergetar kuat. Jika mereka sampai menghapus rekam medis saya, itu berarti mereka sudah melangkah terlalu jauh. Dan seseorang di atas mereka pasti menunggu alasan untuk menutup kasus ini, dengan mendiamkan saya selamanya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tidak. Ini bukan lagi sekadar rasa curiga. Ini sudah jelas permainan kotor tingkat tinggi. Apa kau siap bersaksi? Jika aku bantu buka semua ini? Ammar tertawa singkat, tetapi tawanya penuh getir. Siap atau tidak, saya sudah terlanjur jadi target, Dok. Tapi kalau kamu bicara, kamu bisa. Saya sudah lebih dekat pada kematian daripada kehidupan sejak saya masuk sini. Kalau kebenaran itu harus keluar, saya tidak mau mati sia-sia. Hatiku terasa berat mendengarnya. Aku ingin menjawab, tapi suara langkah berat terdengar dari ujung koridor. Ammar langsung mundur ke dalam gelap. Dok, pergi sekarang, bisiknya cepat. Jangan sampai mereka lihat. Aku pura-pura memeriksa clipboard sambil melangkah ke arah berlawanan. Dan ketika dua penjaga yang tidak kukenal melewatiku, aku merasakan sorot mata mereka mengikuti setiap gerakanku. Sudut bibir salah satunya terangkat sedikit. Bukan senyum. Lebih seperti peringatan. Aku kembali ke ruang medis sambil membawa rasa gelisah yang menusuk. Setelah memastikan pintu terkunci, aku membuka lemari arsip yang jarang disentuh. Tumpukan kartu medis lama tersusun rapi, namun beberapa sudah ditandai khusus. Aku mencari file asli milik Ammar, bukan salinan yang diberikan padaku. Dan ketika menemukannya, tanganku sedikit bergetar. Ada halaman yang jelas pernah digunting lalu ditempel ulang. Ada tinta samar yang baru terlihat di bawah cahaya tertentu. Ada pola yang tidak sesuai format resmi. Seolah seseorang sengaja menyembunyikan sesuatu di antara lapisan kertas. Aku mengambil lampu UV sekali lagi. Ketika cahaya ungu menyapu lembaran itu, huruf-huruf kecil mulai muncul. Kata demi kata. Baris demi baris. Dan tepat di bagian yang disensor tebal itu, aku membaca kode tulisan tangan kecil. Jika kau menemukan ini, berarti aku masih hidup. Jika tidak, mereka sudah menang. Buktinya ada pada orang yang tidak mereka curigai. Aku menelan ludah. Siapa orang yang tidak mereka curigai? Aku memandang ke arah pintu. Dan untuk pertama kalinya,
Aku sadar bahwa mungkin seseorang di dalam lapas ini masih berada di pihak Ammar. Lebih menakutkan lagi, ada seseorang yang sedang mengawasi aku dari dekat. Bab ini berakhir dengan satu kesimpulan yang menghantam lebih keras dari apapun. Permainan ini baru saja masuk babak paling berbahaya, dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku menghabiskan hampir seluruh malam di ruang medis, namun pikiranku terus tertarik kembali pada satu titik, Ammar, rahasianya, dan keberanian yang entah muncul dari mana untuk mempercayakan hal itu padaku. Selama bertahun-tahun mengabdi di Nusa Kambangan, aku sudah mendengar banyak bisikan tentang permainan gelap di dalam sistem. Namun tak pernah satupun narapidana berani memberikan detail sejelas yang diucapkan Ammar sore tadi. Dan jujur saja, aku takut. Takut karena untuk pertama kalinya aku berada di persimpangan yang bisa mengubah hidup seseorang, atau menghabisinya. Ketika malam jatuh sepenuhnya, udara lembab menggantung rendah. Lampu lorong redup, menyebarkan bayangan-bayangan panjang yang membuat segala sesuatu tampak lebih gelap daripada biasanya. Aku berjalan ke ruang isolasi bukan untuk memeriksa Ammar sebagai pasien, tetapi untuk memastikan ia masih hidup. Kedengarannya berlebihan, namun setelah yang ia ungkapkan, ancaman terhadapnya terasa terlalu nyata. Begitu aku tiba di depan pintu besi, seorang sipir berdiri tegak, wajahnya datar dan suaranya hambar. "Dokter, sudah malam. Kenapa kembali lagi?" Aku menjawab perlahan. "Ada instruksi pemeriksaan lanjutan. Kondisinya terlalu fluktuatif." Sipir itu memandangku lama, seolah menimbang-nimbang. Ada momen hening yang membuat jantungku berdegup lebih keras dari biasanya. Tapi akhirnya ia membuka pintu. Begitu masuk, aku mendapati Ammar duduk bersandar di dinding dingin sel isolasi, napasnya pendek, lebih pendek dari biasanya, seolah beban hebat sedang menekan dadanya. Aku mendekat, melepas tas medis kecilku, dan duduk di sampingnya. "Dok," suaranya lemah, tapi matanya hidup. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti ia mengerti bahwa usianya sebagai orang yang diam, sudah habis. Aku harus kasih tahu semuanya, sebelum terlambat. Aku menarik napas dalam. "Jangan dipaksakan. Kondisi tubuhmu belum stabil." Ia menggeleng pelan. "Justru karena itu, Dok, aku takut tak sempat mengatakan yang harus dikatakan." Suaranya getar. Ada tangis yang ditahan. Aku merasakan tenggorokanku mengeras. "Baik," kataku perlahan, "ceritakan apa yang kamu tahu." Ia menatapku lama sekali sebelum membuka mulutnya, seolah memastikan aku benar-benar siap mendengarnya. "Ada aliran uang masuk ke dalam sini." Ia berhenti beberapa kali untuk bernapas, lalu melanjutkan, "dari seorang pejabat yang punya kendali besar. Dia memakai orang-orang tertentu di dalam lapas, termasuk beberapa sipir, untuk mengatur siapa yang harus dipindahkan, siapa yang harus dipersulit, siapa yang harus dipatahkan mentalnya." Aku mematung, otakku bekerja keras. Ini bukan sekadar rumor. Ini pengakuan langsung. Ammar melanjutkan, "Aku melihat, Dok. Aku dengar. Aku simpan bukti. Mereka pikir aku cuma narapidana yang mudah dipatahkan. Mereka salah. Tapi kalau aku buka mulut, aku bisa mati kapan saja." Seluruh ruangan seketika terasa lebih sempit, lebih dingin, lebih asing. "Buktinya di mana?" tanyaku hati-hati. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap langit-langit sel. Tempat yang bahkan mereka tak akan curiga. "Tapi aku butuh bantuan. Aku tak bisa gerak bebas. Aku tak punya akses. Dan kalau mereka tahu aku sudah cerita pada dokter, semuanya berakhir." Tubuhku terasa berat. Berat oleh tanggung jawab yang tiba-tiba menimpa tanpa permisi. Di luar sana, aku hanyalah dokter lapas biasa. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya perlindungan. Tidak punya sekutu. Namun di dalam sel kecil ini, aku menjadi satu-satunya orang yang mengetahui rahasia yang bisa mengguncang sistem. Satu-satunya yang bisa membantu. Atau membiarkan semuanya lenyap. "Dengar, Ammar," ujarku pelan namun tegas, "aku di pihakmu. Tapi aku harus paham semua supaya bisa ambil langkah benar. Langkah aman." "Aku tahu," jawabnya, suara melemah. "Makanya aku bilang ke dokter. Kalau yang lain dengar, aku sudah selesai." Ia menutup matanya.
Napasnya memburu lagi. Aku cepat memeriksa kondisi fisiknya. Denyut nadi cepat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tubuhnya bergetar halus. Tekanan dari ketakutan, kelelahan, dan penyakitnya menumpuk menjadi satu. Aku kasih obat penenang ringan, kataku sambil menyiapkan suntikan. Kamu harus istirahat. Besok, kita pikirkan langkah berikutnya. Tepat ketika aku menyuntikkan obat, ia membuka matanya sedikit dan berbisik. Dok, kalau aku mati sebelum sempat bicara lebih banyak, tolong cari buku catatan hitam kecil di gudang sel barat, itu kuncinya. Setelah kalimat itu, tubuhnya melemah. Kepalanya tertunduk. Napasnya perlahan stabil. Aku bangkit, menatap wajahnya lama. Rahasia besar kini berpindah ke pundakku. Ketika aku keluar dari sel, aku tak menyangka ada mata lain memandangku dari ujung lorong, mata sipir yang sama yang tadi membuka pintu. Aku merasakan kulit tengkuku meremang. Ada tatapan curiga, atau entah, tatapan mengawasi. Aku mengangguk kecil lalu melangkah pergi, seolah semuanya normal. Namun jauh di dalam diriku, aku tahu. Malam ini, untuk pertama kalinya, aku bukan hanya dokter di Nusa Kambangan. Aku menjadi saksi dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan entah aku siap atau tidak, aku sudah terlibat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam itu. Setiap kali memejamkan mata, suara Ammar kembali menggema di kepalaku, getarnya, ketakutannya, dan beban besar yang ia serahkan tanpa sempat memastikan aku siap menerimanya. Buku catatan hitam kecil, di gudang sel barat. Kalimat itu seperti mantra gelap yang sulit hilang. Fajar baru menyentuh bibir langit ketika aku memutuskan bahwa aku tak bisa menunggu lebih lama. Ada sesuatu yang menuntut untuk segera dibuktikan. Jika apa yang Ammar katakan benar dan catatan itu memang ada, maka rahasia besar yang ia simpan sudah berada di luar tubuhnya, dan kini berada di tangan siapapun yang menemukannya lebih dulu. Termasuk mereka yang ingin ia bungkam. Aku berangkat lebih pagi dari biasanya. Bahkan para sipir belum sepenuhnya siap bekerja. Gerbang utama belum dibuka penuh. Di kepala, aku mencoba menyusun rencana paling aman, tapi pada akhirnya hanya satu kalimat yang mengekori langkahku. Lakukan seolah ini pemeriksaan rutin. Jangan beri celah. Setibanya di koridor barat, tempat gudang penyimpanan alat kebersihan berada, suasana terasa berbeda. Lebih hening, lebih menekan. Lampu neon tua di langit-langit berkelip pelan, seolah enggan menyala terang. Tak ada sipir di dekat sana. Tidak biasanya area ini kosong di pagi hari. Namun justru karena itu aku tahu, sekarang waktu yang tepat. Aku membuka pintu gudang pelan-pelan. Aroma lembab bercampur bau karbol menusuk hidungku. Ruangan itu kecil, penuh rak-rak logam berkarat yang berisi peralatan kebersihan, kardus, kain pel, dan beberapa barang rusak yang tak pernah dipindah. Kata-kata Ammar menggong lagi di kepalaku. Buku catatan hitam, kecil, di gudang sel barat. Aku mulai menggeledah rak satu persatu, bergerak cepat namun tetap tenang. Tanganku menyusuri tumpukan kain pel, kantong plastik hitam, kaleng pembersih klorin, hingga karung berisi seragam usang. Tidak ada apapun yang mirip catatan. Ketika hampir menyerah dan berbalik, sesuatu menarik perhatianku. Sebuah kotak plastik tua tergeletak di bawah rak paling bawah. Tidak banyak orang mau jongkok sedalam itu untuk mengambil sesuatu. Kotaknya berdebu, seperti tidak pernah disentuh bertahun-tahun. Aku menariknya keluar. Debunya beterbangan pelan. Jantungku berdetak kacau. Di dalamnya, di antara kain lab bekas, terdapat sebuah buku catatan berwarna hitam. Ukurannya kecil, tebal, benangnya sudah terurai di beberapa sisi. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku memegangnya perlahan. Seolah benda itu bisa meledak kapan saja. Saat kuangkat buku itu keluar dari kotak, sesuatu terjadi. Suara dari luar gudang terdengar, langkah kaki. Berat dan tegas. Langkah sipir. Suara itu semakin dekat. Aku mematikan napasku. Aku memegang buku itu erat, lalu cepat memasukkannya ke dalam saku dalam jas putihku. Pintu gudang tiba-tiba terbuka. Seorang sipir berdiri di sana, yang semalam menatapku dengan mata penuh kecurigaan. "Dokter," ucapnya datar tetapi tajam. "Ngapain di sini sepagi ini?" Aku menahan semua reaksi wajahku.
Aku menarik napas pelan lalu menjawab dengan nada senormal mungkin. Ada laporan alat medis tersimpan di gudang barat. Saya periksa. Tapi sepertinya keliru. Dia memandangku, terlalu lama. Matanya turun ke baju jas medisku, lalu ke tanganku. Aku menjaga gerak tubuhku tetap stabil. Gumamnya, banyak yang keliru belakangan ini. Nada itu, bukan nada sipir biasa. Itu nada orang yang tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Aku tersenyum kecil. Benar, saya lanjut tugas dulu. Dan aku berjalan melewati pintu, menahan diri agar tidak mempercepat langkah. Begitu keluar dari area itu, keringat dingin membasahi punggungku. Bukan karena cuaca, tetapi karena tekanan besar yang kini benar-benar hinggap di pundakku. Buku itu terasa seperti batu panas di dalam saku jas. Setibanya di ruang medis, aku mengunci pintu, menurunkan tirai, memastikan tidak ada yang mengintip. Kemudian aku meletakkan buku itu di meja. Tanganku sedikit bergetar saat membuka halaman pertama. Tulisan tangan itu jelas milik orang yang terbiasa mencatat secara diam-diam, rapi, ringkas, namun teliti. Dan isinya, aku menelan ludah. Nama-nama, tanggal, yang kuterjemahkan dalam huruf sesuai instruksi. Instruksi transaksi, jumlah uang, kode sipir, kode pejabat, pindah blok narapidana tertentu, perintah untuk menekan secara mental, daftar narapidana yang harus dijatuhkan reputasinya. Dan di salah satu halaman, tertulis, target berikut, Az. Dadaku sesak, tanganku mengepal. Saat itu aku sadar, apa yang terjadi pada Ammar bukan kebetulan. Bukan sekadar tekanan mental karena isolasi. Ia adalah target. Ketika aku menutup buku itu, seseorang mengetuk pintu ruang medis, kencang, tergesa, dan sama sekali tidak sopan. Buka pintunya. Aku mengenali suara itu. Sipir yang sama. Aku berdiri, jantungku berdegup tidak karuan. Aku menatap buku di meja. Lalu menatap pintu. Dalam sekejap aku mengerti satu hal. Mereka tahu. Atau, setidaknya mereka mencurigai. Dokter, ada yang harus kita bicarakan, sekarang. Aku menutup buku catatan hitam itu cepat-cepat, menyelipkannya ke dalam laci meja, lalu mengunci laci itu dengan kunci duplikat darurat yang kusimpan sendiri. Ketukan berubah menjadi hantaman. Pintu bergetar. Ada apa? Seruku mencoba terdengar biasa. Ini tentang narapidana Ammar. Kondisinya memburuk. Darahku seperti tersedot keluar dari tubuh. Apa maksud kalian memburuk? Hantaman berhenti. Suara sipir menegang. Dia tidak merespons panggilan. Kami menemukan dia tergeletak di lantai sel. Dunia seakan runtuh menimpaku. Ammar, apakah ini terjadi lebih cepat dari yang ia takuti? Atau, ini bagian dari rencana kotor itu? Aku tidak punya waktu untuk menebak. Aku meraih stetoskop, membuka kunci pintu, dan berlari keluar. Untuk pertama kalinya, langkahku bukan sekadar tugas medis. Ini adalah perlombaan melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada penyakit. Aku berlari menyusuri lorong-lorong Nusa Kambangan secepat yang tubuh ini mampu. Suara detak jantungku lebih keras daripada langkah kakiku sendiri. Para sipir yang berjajar di sepanjang jalur tidak berani menghentikanku, mungkin karena melihat wajahku yang pucat atau mungkin karena mereka juga takut apapun yang sedang terjadi. Ketika tiba di depan sel isolasi, dua sipir berdiri di sana, wajah mereka tegang. Pintu sel terbuka lebar. Udara dingin menyembur keluar. Aku masuk. Ammar tergeletak di lantai, tubuhnya miring ke samping, wajahnya pucat seperti kertas. Napasnya tersengal-sengal, sangat dangkal, hampir tak terdengar. Tanganku langsung memeriksa denyut nadi di lehernya. Lemah. Sangat lemah. Apa yang kalian lakukan? Kenapa dia bisa begini? Suaraku meledak, tak lagi peduli dengan bahasa formal. Kami temukan dia begitu, Dok, jawab salah satu sipir tergagap. Aku tidak percaya. Tidak 100%. Mereka terlalu gugup. Terlalu cepat memberi alasan. Aku butuh tandu. Sekarang, seruku. Para sipir buru-buru berlari, meninggalkan aku berdua dengan Ammar. Aku menepuk pipinya pelan. Ammar,
Ammar, dengar aku. Kau harus bertahan. Aku di sini. Kelopak matanya bergerak pelan. Ia mencoba membuka mata, namun berat sekali. Bibirnya bergetar. Dok, bisiknya nyaris tak terdengar, mereka datang tadi. Darah di nadiku seakan berhenti mengalir. Siapa mereka? Apa yang sudah terjadi sebelum aku tiba? Ammar, jangan bicara dulu. Fokus napas. Kau ke ruang medis sekarang. Tandu datang. Aku memandu mereka memindahkan tubuh Ammar. Saat kami berjalan, aku melihat sipir yang tadi mengawasi gerak-gerikku sejak kemarin berdiri jauh di ujung lorong, memperhatikan Tandu lewat. Tatapannya gelap, mencurigakan. Tak ada sedikit pun empati di sana. Aku menahan diri agar tidak langsung menuduh. Aku harus menyelamatkan Ammar dulu. Di ruang medis, aku bekerja secepat mungkin, lebih cepat dari biasanya. Cairan infus kutancapkan dengan tangan yang jauh lebih tegang dari yang ingin kuakui. Obat stabilisasi tekanan darah kusuntikkan. Napas Ammar perlahan lebih teratur, meski masih lemah. Aku memegang pergelangan tangannya. Aku butuhkan kau sadar, Ammar. Beberapa menit kemudian, kelopak matanya terbuka perlahan. Masih berat, masih buram. Tapi ada kesadaran di sana. Dok, ia kembali berbisik. Sebelum terlambat, buku itu, simpan baik-baik. Jantungku langsung mencelus. Ia tahu aku menemukan catatan itu. Sudah, jawabku. Buku itu aman. Ia menutup mata. Tapi bukan karena lemah, melainkan lega. Aku takut kalau mati, tanpa ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Aku menunduk dekat telinganya. Kau tidak akan mati. Dan apa yang kau tahu akan keluar. Aku pastikan. Ia menggenggam lenganku pelan, lemah, namun penuh arti. Dok, kalau mereka tahu dokter punya bukunya, dokter bisa berbahaya. Aku tahu. Aku kembali bekerja memeriksa kondisinya, meskipun yang lebih kusadari sekarang adalah bahaya di luar tubuh Ammar. Bahaya yang mengincarnya, dan mungkin aku juga. Beberapa jam setelahnya, kepala sipir mendatangi ruang medis. Wajahnya datar namun ada sesuatu yang disembunyikan. Dr. Sutomo, kami ingin memindahkan narapidana Ammar untuk pemeriksaan lanjutan oleh pihak kami. Nada suaranya terlalu rapi, terlalu terlatih. Aku berdiri tegak. Tidak bisa. Ia mengerutkan kening. Kenapa? Kondisinya kritis. Ia tidak boleh digerakkan. Bahkan bicara pun tidak boleh banyak. Kalau dipindahkan tanpa alat yang tepat, nyawanya bisa hilang. Kepala sipir itu menatapku lama. Sangat lama. Seolah menilai apakah aku berbohong atau menantangnya. Baik, dokter. Kami hormati keputusan medis. Ia berbalik, tetapi sebelum keluar ia menambahkan. Jaga baik-baik pasien dokter itu. Jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Ancaman itu terlalu jelas. Terlalu telanjang. Begitu pintu tertutup, aku mengunci ruang medis. Sesuatu di dalam diriku sudah bulat, aku tidak bisa lagi hanya menjadi dokter yang diam. Aku membuka laci meja, mengeluarkan buku catatan hitam itu. Kumasukkan ke dalam amplop coklat besar yang biasanya kupakai untuk laporan medis pasien. Lalu kusimpan di dalam tas milikku sendiri. Aku tahu apa artinya itu. Aku tahu aku baru saja melangkah ke garis yang tidak boleh dilewati. Namun diam berarti membiarkan Ammar mati. Dan mungkin puluhan narapidana lain juga. Saat malam tiba, kondisi Ammar mulai stabil. Ia tertidur dengan napas teratur. Aku duduk di kursi di sampingnya, memandanginya lama. Aku janji, bisikku lirih, apa yang kau ungkapkan tidak akan sia-sia. Lampu ruang medis redup. Suasana hening. Namun di balik keheningan itu, ada perang yang sudah dimulai, dan aku tak tahu akan berakhir di mana. Satu hal yang ku tahu pasti, tak ada suara yang boleh padam sebelum kebenaran terungkap. Aku menatap Ammar lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya menjadi dokter. Aku telah menjadi saksi. Dan penjaga rahasia yang terlalu berbahaya untuk disimpan sendirian. Besok, aku akan menghubungi orang luar. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang punya kekuatan untuk mengubah apa yang selama ini disembunyikan.
Aku berdiri, mematikan lampu meja, dan menatap jendela kecil ruang medis. Cahaya bulan masuk tipis. Sebuah awal dari akhir. Dan dalam hati, aku tahu, perjalanan baru saja dimulai.